Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran daring kita seperti biasanya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua, ya, subtema 3, tema 9. Nah, tidak usah banyak-banyak basa-basi, kita langsung aja. Materi kita sebelumnya adalah mengenai unsur-unsur intrinsik pada suatu cerita. Nah, unsur intrinsik pada suatu cerita yang kita sudah pelajari. Kalau kita membaca, pasti yang ditanya apa itu temanya, siapa tokohnya, apa alurnya, dan bagaimana latarnya. Nah, ini semua kita sudah paham, ya. Nah, ini sudah kita pelajari, jadi insya Allah ini sudah dimengerti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang suatu cerita di masyarakat yang menceritakan bagaimana tempatnya, bagaimana alurnya, bagaimana tokohnya. Nah, itu salah satunya adalah cerita tentang transportasi. Nah, transportasi itu apa? Kita harus paham. Transportasi itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Misalnya saja, kamu ingin pergi ke pasar, kamu pasti memerlukan transportasi. Nah, apa itu transportasi? Transportasi adalah sarana prasarana untuk mengangkut manusia, hewan, atau benda ke suatu tempat dengan menggunakan alat transportasi. Nah, jadi ada manusia, ada hewan, ada tempatnya, atau ada barangnya, dan diangkat menggunakan alat transportasi. Kalau tidak memakai alat transportasi, bukan yang namanya transportasi. Nah, transportasi sendiri ada 5 unsur. Unsurnya yaitu yang pertama adalah ada manusianya. Kemudian selain ada manusianya, ada barangnya. Kemudian selain ada barangnya, ada kendaraannya, ada jalan, dan ada organisasi atau penggeraknya. Itu adalah unsur pada transportasi. Kemudian apa sih manfaat transportasi bagi kehidupan kita? Manfaatnya sudah jelas. Manfaatnya itu macam-macam, misalnya di bidang ekonomi, membantu memenuhi kebutuhan kita. Misalnya di suatu daerah menghasilkan sembako tertentu, sementara di daerah yang lain menghasilkan bahan baku tertentu. Nah, untuk barter ini supaya lebih mudah kita memerlukan alat transportasi. Nah, kemudian ada kegunaan di bidang sosial, misalnya pelayanan terhadap manusia, misalnya. Kemudian untuk pertukaran atau penyampaian informasi dari satu daerah ke daerah lain, itu butuh transportasi. Kemudian untuk perjalanan, untuk santai, untuk wisata, nah itu butuh transportasi. Atau untuk mendekatkan jarak, misalnya sekarang kita mau ke Papua cuma butuh 4 jam. Padahal kalau kita jalan dari transportasi darat butuhnya lebih lama, kan? Karena apa? Karena ada transportasi memudahkan kita, jarak yang jauh kita bisa tempuh dalam beberapa waktu saja. Kemudian ada manfaatnya di bidang politik, yaitu mempersatukan semua wilayah Indonesia ini dengan transportasi. Jadi wilayah Indonesia ini kan terdiri dari pulau-pulau. Nah, pulau-pulau ini bisa menjadi satu karena ada transportasi tadi. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan persatuan di bidang politis. Karena ada kewilayahan tadi, maka bisa meningkatkan persatuan. Dan pembangunan di daerah juga bisa terlaksana dengan baik. Oke? Nah, saya rasa itu saja manfaat dan unsur dari transportasi. Saya harap kalian bisa mengerti dari apa yang saya jelaskan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.